ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Saya sedang di Pondok Kampung Sakinah, yaitu sebuah pondok yang di lereng Gunung Lawu, kaki Gunung Lawu. Benar-benar masih asri, murni, sejuk. Kampung Sakinah ini pondoknya, kalau antum pernah kenal, namanya Pak Tri Asmoro almarhum, Allah yarham. Beliau termasuk pakar keluarga Sakinah nasional ya. Dia membangun pondok di sini ya, sangat luas wilayahnya di kaki Gunung Lawu. Jarak dengan rumah saya kurang lebih paling 3 kiloan, 3 kilo. Dari rumah saya itu 3 kilo. Alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah, tetap kita semangat. Dan saat ini saya bersama santri-santri, yaitu santri PPTQ Himah Aliyah. Karena pada acara ini santai-santai ya, rihlah santai-santai. Ya, setelah ujian, nah kita santai-santai ambil di Kampung Sakinah. Pondok ini didirikan insya Allah niatnya memang sesuai dengan pakar beliau, tapi Allah berkehendak lain. Beliau baru pembangunan, beliau meninggal dunia, wafat saat masa-masa COVID. Jadi ya akhirnya ya dipegang oleh putra beliau, dan masih eksis. Alhamdulillah biidznillah. Tetap semangat apapun kondisinya, dimanapun berada, kapan saja dan bagaimanapun saja keadaannya, selalu tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh untuk dakwah kepada sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Karena apa? Karena doktrin mereka setiap hari, doktrin mereka setiap saat, doktrin mereka setiap waktu. Bahkan mereka mempunyai prinsipnya adalah arang ulune kucing. Artinya arang ulune kucing itu, bulu kucing itu sudah sangat sudah sangat tebal, lebat, halus. Namun masih dikatakan ya lebih halus lagi, lebih lebat lagi, lebih sering lagi untuk doktrin Islam Jamaah. Maka untuk mengimbangi hal itu, kita semua ma'asyal muslimin hafizakumullah ta'ala ya harus berdakwah. Tak lain harus berdakwah. Sementara sahabat-sahabat yang alhamdulillah biidznillah mau membuka akal sehat, akal warasnya, menunggu pergerakan, menunggu apa sih yang dipermasalahkan para mantan-mantan Islam Jamaah.
Apa sih yang didakwahkan oleh mantan-mantan Islam Jamaah itu apa? Apakah hanya mereka mendengar bahwa itu sebuah sakit hati? Tidak. Apakah hanya mendengar bahwa mereka itu ingin menjadi imam? Tidak pula. Apakah hanya ingin mendengar bahwasanya itu adalah ada masalah-masalah ekonomi, bisnis dan lain sebagainya? Tidak, tidak pula. Ketika orang mau berimbang mendengarkan penjelasan para mantan-mantan Islam Jamaah, para JRK atau mantan ini, tentunya dia akan paham betul bahwa niat kita memang lillahi ta'ala bismillah untuk meluruskan. Tidak ada keuntungan lebih daripada Anda mau keluar dan mau kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Itu lebih senang bagi kami. Tidak ada istilah ngototeknya jamaah dewe disuruh biat lagi. Misalnya disuruh biat lagi, itu kan hanya isu-isunya warga Islam Jamaah untuk menakut-nakuti aja. Sementara kalau kita bisa melihat beberapa tahun ini, 4 tahun, 5 tahun ini, memang situasi Islam Jamaah memang nggak menentu. Satu sisi mereka banyak yang digerus, yang tergerus keimanannya, keimanan doktrinnya maksudnya, sampai kemudian dia mau hijrah. Satu sisi di dalam sudah banyak yang berkepentingan, ada kepentingan materi, ada kepentingannya memang mempertahankan kekolotan, ya, mempertahankan kekolotannya. Ada yang memang ya menunggu, memang menunggu antara perselisihan, ya, antara bahasanya kayak Fathul Mekah lah, kayak kafir Quraisy kalau idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika siapa yang menang, siapa yang kira-kira sudah sesuai dengan mereka, sesuai dengan apa perkiraan mereka. Kalau menang JRK ikut JRK, kalau menang Bapak Imamnya ikut Bapak Imam. Ya artinya ya seperti itu. Ada pula yang sebagai penjilat, yang sebenarnya dia tahu kebenaran, namun karena ketenangan maisha, kehidupan keluarganya di sana, ya lebih baik dia menjilat, apa ya, bahkan menyerang para mantan-mantan. Sebenarnya dia tahu juga, ya, dia tahu juga berarti. Makanya masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, hal seperti itu sayangnya tidak diketahui secara pasti oleh sahabat-sahabat yang ada di dalam. Sahabat-sahabat maksudnya grassroots, orang-orang yang paling bawah gak ngerti. Enggak ada suatu daerah itu, saya pernah cerita, pernah ngobrol, satu daerah itu tidak didengungkan sama sekali bahwa adanya orang hijrah, adanya orang keluar, tidak didengungkan sama sekali. Dia chat saya, dia bilang, "Duh, ternyata anak yang keluar soko jamaah tuh Mas. Banyak loh Pak, loh daerahku kok menang-menang wae. Banyak loh, pada masalah ya apa?" Ya saya katakan ya sudah, jangan ikuti aja penjelasannya di mana itu channel-channelnya para mantan Ribat Akhdis Salim dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ada pula yang modelnya adalah model memang ingin ya mempertahankan kemurnian, seperti yang digerakkan akhir-akhir ini, yang masif dan cukup masif ini, menyerang dengan cukup masif, yaitu Mbah Tojin misalnya. Mbah Tojin itu secara masif dia terus bergerak, nah, mengembalikan ke hitohnya Mbah Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa. Sementara kita ini yang keluar dari Islam Jamaah tidak ada kata lain kecuali karena memang ilmu, ya, ilmu. Ketika sudah tidak bisa membendung apa yang terjadi, apa yang sudah keluar, apa yang terjadi dalam
Islam Jamaah banyaknya yang hijrah-hijrah itu, maka dia hanya mengatakan mantan deblek bisa santai kayak ini, deblek bisa menikmati alam, ya, sambil membawa murid-murid santri-santriwati, bisa santai hampir setiap pagi, menikmati alam, ngopi, ngobrol sama para ustadz-ustadz. Deblek, kalau urusan deblek nggak harus jadi mantan. Di Islam Jamaah yang deblek lebih banyak. Di Islam Jamaah yang deblek lebih banyak daripada yang daripada jumlahnya yang JRK yang deblek. Nggak ada urusan. Deblek itu nggak ada urusan nih. Sengsara itu nggak ada urusan antara sudah hijrah atau tidak hijrah. Kalau memang kodarnya sengsara, ya sudah. Di dalamnya pun, di dalam Islam Jamaah juga sengsara. Kalau kodarnya kaya, nggak harus masuk jamaah pula. Mantan-mantan yang kaya ya ratusan, yang kecukupan ratusan. Jadi, masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu semuanya adalah karena memang doktrin. Semuanya karena doktrin. Kita hanya didoktrin. Bagaimana mereka takut terhadap doktrin tersebut. Ya. Kalau wilayah sini masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, ini namanya ngelurah ya, ngelurah ini desanya Desa Tawangmangu, kelurahan Tawangmangu. Kelurahannya ikut kecamatan, tapi ini kalau antum di Tawangmangu, ini di sebelah selatan. Dulu pernah terjadi longsor tahun 2007-2006 zaman Pak SBY, tapi di sana, di daerah sana, di Mogol sana. Itu ada korbannya 36 jiwa insya Allah. Dulu tahun 2006-2007 zaman Pak SBY ya, zaman SBY. Kalau di wilayah sini alhamdulillah binillah tidak ada warga Islam Jamaah khusus ini lah ya. Tapi kalau di bawah sana, di bawah di tempat saya itu mayoritas. Ya, itu mayoritas. Banyak. Maka masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, apa yang membuat dengan semua masih meyakini kebenaran Islam Jamaah? Icuk yakin, icuk mantep, icuk paham. Sementara sahabat-sahabat banyak yang sudah menyadari, sementara sahabat-sahabat banyak yang sudah hijrah. Jauh. Sementara sahabat-sahabat masih sudah banyak yang hijrah, meyakini, memahami atas kesesatan yang ada dalam Islam Jamaah. Piye? Akhir-akhir ini memang saya membaca itu pada ujung-ujungnya itu ada benarnya sih. Bahtodin itu sebenarnya didukung lah untuk menjadi wakil amir lah, minimal kedudukannya wakil amir. Kalau amir kan berat, nggak mungkin kalau ke amir bisa imam Islam Jamaah itu nggak mungkin. Itu pasti keturunan dari Bapak Nur Hasan. Tapi kalau Anda bisa membaca tingkah Bahtodin itu, sahabat-sahabat yang ada di Islam Jamaah, sebenarnya dia minta dakwaan minimal wakil lah, minim. Kasih dia wakil, kasih dia menjadi wakil Islam Jamaah. Ya. Biar nggak komentar ke sana kemari. Bahtodin itu kan seperti itu. Dan pantas. Kenapa saya katakan pantas? Kenapa? Karena beliau termasuk pendiri pertama ikut, artinya bukan pendiri ya, termasuk apa namanya ya, kalau dalam zaman Nabi ya Anas bin Malik lah ya, Anas bin Malik lah ya, istilahnya singgowo sendale Nabi, singgowo kesana kemari. Namun dia tidak punya dakwaan sama sekali di pusat. Sehingga kalau saya bisa menyimpulkan, kasihlah mereka dakwaan, kasihlah mereka apa itu
minimal pangkat lah, menjadi wakil. Kan itu. Kenapa mereka ambisi misalnya? Ambisi. Kalau kita nyatakan sakit hati, loh kita malah keluar kok. Kita malah keluar dari sistem. Itu musuh yang lebih berbahaya, itu bukan yang keluar sebenarnya, yang masih di dalam. Masih melihat gula-gula yang manis. Masih melihat roti-roti yang manis. Makanan-makanan di sana. Ya. Masih melihat harta-harta hijau di sana. Kalau sudah keluar seperti ini, maafi muskilat. Dah keluar, sudah keluar. Kita keluar dari sistem. Kita keluar dari Islam jamaah. Jadi kan lucu. Kalau antum menyerang sahabat-sahabat yang ada di luar ini dengan serangan ini dan itu. Serangannya adalah sakit hati, pengen jadi imam, pengen mendapatkan kekayaan di dalam jamaah. Keliru. Justru yang model-model seperti Mbah Tojin seperti itulah yang ada di dalam, yang gerogoti. Lalu saya sikat. Harus ada, jangan abu-abu, sikat di maklumat keluar atau diangkat jadi wakil 4 biar nggak ngoceh. Biar nggak ngoceh. Disikat dan keluar di maklumat, artinya biar tidak menjadi momok di dalam jamaah. Atau mungkin ya sekalian dipangku sekalian, dipangku ya didudukkan sekalian untuk menjadi menjadi wakil 4 atau apalah gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Ayo buka akal sehat kita, buka akal waras kita, buka akal selamat kita. Nah, setelah nanti mereka ini bertahan dalam Islam jamaah ini kan semalakama. Satu sisi dia termenggerus, tapi sisi yang lain mereka ingin mempertahankan apa yang menjadi tujuan mereka, apa? Jamaah ben infak oke. Jadi titik poinnya itu infak sebenarnya. Titik poinnya itu agar Anda itu mau infak, mau bersedekah, infak 10%. Persetan omongan dengan orang yang mengatakan, nah, kita tidak pernah merasa terberatkan, tidak pernah merasa keberatan, kita sukarela lah pret. Gak enek. Gak ada. Ya. Gak ada, nyata-nyatanya banyak yang sambat-sambat. Tetapi kewajibannya ditunaikan. Lalu Bapak Imam apa? Bekerja untuk apa? Ya. Banyak permasalahan jamaah yang baru saja mungkin sudah ma'ruf, sudah kita mendengar berita di daerah mana itu, Pati atau apa itu, mana itu, daerah pesisir sana. Musibah yang menimpa warga Islam jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Imam bisa apa? Tahu yang turun tangan ya polisi. Sementara banyak jamaah-jamaah menunaikan kewajibannya. Tapi dia tidak bisa menerima haknya. Dia tidak menerima haknya. Kewajibannya ditunaikan, tapi haknya nggak ditunaikan. Haknya nggak dapat. Ya. Wajib konrang nih, kon nyetor infak persenan. Wajib menyerahkan infak persenan. Tapi haknya apa? Ada permasalahan dalam jamaah, tidak bisa menyelesaikan. Gak iso ngerampung nih. Ya. Iya. Gak bisa menyelesaikan. Bahkan terkesan hilang. Itu masih mending.
Lebih parah lagi nanti ujung-ujungnya nanti disalahkan kalau sampai mungkin terjadi sesuatu hal yang budi asor, mereka malah menutup diri, mereka malah seakan-akan lepas diri. Dan bukan hanya kasus seperti itu, banyak juga kasus, misalnya kasus di mana itu kemarin di Indramayu, di Karawang, di Cilacap, dan lain sebagainya. Bisa apa Bapak Imam? Teriak-teriak wajib punya imam, teriak-teriak siapa imammu, siapa imammu. Lalu saya tanya balik. Lalu yang sekarang oke lah kita ikuti narasi, misalnya oke sekarang mantan nggak punya imam, sekarang kamu punya imam toh. Tak tanya imammu bisa apa? Wujuduhu ka'adamihi, wujudnya seperti tidak ada. Ya oke, saya ikuti narasi mereka. Misalnya kan yang dimaksud imam yang menurut Islam Jamaah di bayat lah, dan sirriyah juga sembunyi-sembunyi. Kita ikuti narasi mereka. Oke. Toh kalian nggak, kalau saya terangkan itu presiden misalnya, siapa ulama dan Anda mesti menolak itu. Pertanyaannya, antum punya imam toh? Ya sudah, saya tanya, imammu bisa apa? Imammu bisa apa? Kalau seperti itu cep mingkem, nggak ada yang bisa membantah. Pertanyaan satu, bisa menghalalkan kehidupannya. Oke, saya tanya, menghalalkan kehidupan itu dalam bentuk apa? Wong Batojin tak tanya aja secara sanad keamiran aja bulat tidak bisa jawab. Oke, kalau sanad keilmuan dia mengklaim bahwa Umar Hamdan misalnya, klaim aja setelah diluruskan di kitab-kitabnya Umar Hamdan, nggak ada namanya Pak Nur Hasan, nggak ada. Tapi oke lah, beliau mencatat nama Syekh Umar Hamdan, sanad keilmuan. Sekarang saya tanya sanad keamiran, artinya sebelum Pak Nur Hasan itu beliau biat ke siapa, kan berarti putus bentukan baru. Berarti itu kan bentukan baru. Sementara kita tanya bentukan baru itu, antum bisa apa? Tak lain adalah mafia ini, tak lain adalah cuman mafia. Mafia itu apa? Ya mafia. Sebuah gerombolan yang mengatasnamakan agama, terstruktur dengan kuat, loyal. Kenapa? Karena loyal, karena doktrin. Kalau sudah pada doktrin itu, Masya Allah. Saya banyak ini memegang beberapa yayasan. Ada 4 yayasan saya itu. Kebetulan saya diminta untuk bergabung yayasan ini, yayasan ini, yayasan ini. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Tat, bagaimana agar kami itu bisa kompak yayasan seperti Islam Jamaah itu. Saya katakan beda jauh, Mas. Beda jauh. Bedanya apa, Tat? Ya kalau mereka itu misalnya nggak mendatangi sebuah perkara yang dimusyawarahkan, merasa berdosa. Surganya lewat itu. Nah, antum kira-kira yang di yayasan-yayasan ini bisa nggak menjamin surga anak buah Anda? Malah ketawa malah. Cokakan kita aja juga dari surga, Tat. Nah, kan beda jauh dengan Islam Jamaah. Kalau Islam Jamaah loyalitasnya, tanzimnya, strukturnya sangat kuat. Ya memang dia berangkatnya atas doktrin. Atas doktrin itu. Doktrin yang kuat sekali sehingga membuat mereka itu seakan-akan wah luar biasa. Sulit untuk melunturkan doktrin itu memang butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama, butuh pemikiran yang jernih, hati yang bersih.
Dan setelah terdoktrin semua, kuat terdoktrin semua, maka kewajiban keyakinan mereka, kewajiban mereka kemudian dipaksa untuk membayar ini, membayar itu, karena hanya doktrin, dan mereka merasa berdosa. Kalau sampai meninggalkan, mereka merasa berdosa. Beda dengan yayasan-yayasan yang sudah, saya ada 4 yayasannya, ada 4 atau 3, 4 ya. Bila Ilmi Nahya, Himmah Aliyah, ini Sedekah Mutiara Amali, Forum Komunikasi Keluarga Dakwah, FKD, 5 ada Ikatan Takbir Masjid Karanglo dan Karanglo dan sekitarnya dan sebagainya. Ya nggak seperti jamaah. Awal memang saya awalnya kaget, artinya saya itu ya kaget lah, dari hidup dari orang yang seperti ya diperintah, diorder sewaktu-waktu siap, menjadi orang yang harus menunggu keikhlasan. Dulu awal-awal saya agak kaget, tapi pada akhirnya saya kemudian menyadari, oh kita nggak bisa menjamin surga, kita pun tidak boleh jualan surga ke mereka. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya mengajak. Allahu a'lam, alhamdulillah, ayo sementing ikhlas, insya Allah biidznillah, pada akhirnya nanti Allah akan membantu, bukan membantu, menolong kita, dimudahkan dalam kepengaturan sahabat-sahabat berbagai yayasan itu. Beda dengan Islam Jamaah. Islam Jamaah itu mulai dari bawah sampai atas, strukturnya kuat. Wa in duriba dhuruka wa ukhida maluka asma wa ati. Walaupun kamu dipukul, walaupun kamu diambil hartamu, ibaratnya ketaatannya kuat sekali. Maka itu tujuannya. Nah, kita tahu di saat ini 4 tahun terakhir ini memang ada agak runyam. Warga Islam Jamaah agak runyam. Banyak yang tergerus, banyak yang sadar. Yang dulu di dalam juga mulai banyak yang kemudian yang terombang-ambing. Dan insya Allah itu harus kita manfaatkan biidznillah bi'aunillah untuk dakwah mereka. Oke, saya di lereng Gunung Lawu yang udara sangat sejuk sekali, ya, bersama santriwati dan bersama bapak-bapak petani. Nah, ibu-ibu juga banyak di sini. Menikmati alam, silahkan sekali-kali mungkin kita daurah di sini juga, oke. Insya Allah apa itu yang punya juga saya punya. Alhamdulillah adalah sahabat yang termasuk salah satu pengurusnya juga sahabat kami di sini. So demikian, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات